Ini bicara sudah hati. Jadi kalau hati tadi harus mengetahui dan merasa. Kalau orang tidak punya perasaan, kira-kira apa namanya? Saya mau tanya, dia hidup sebagai manusia, tidak punya perasaan, apa disebut manusia? Kalau manusia harus memiliki perasaan, harus mengetahui, itu hati. Tapi kalau hati ditutup, enggak punya perasaan, ya, enggak punya pengetahuan, tidak mengetahui apa-apa, buta. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran yang lain, mereka itu bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Kalau sudah buta mata hatinya, tidak akan tahu kebenaran yang baik. Yang ketiga, berbicara tentang nafas. Nafas juga berserikat, bersekutu dengan tubuh dan mengandung dua pengertian. Yang dimaksudkan dengan yang demikian itu ialah pengertian yang menghimpunkan bagi kekuatan untuk marah, kekuatan untuk membentuk nafsu syahwat pada manusia. Kalau dibicarakan dalam ilmu tasawuf, kata-kata nafas adalah nafsu. Jadi nafas itu adalah nafsu orang sufi. Ialah pokok yang menghimpunkan sifat-sifat tercela pada manusia. Kemudian mereka berkata, tidak boleh tidak, harus melawan hawa nafsu dan berusaha untuk menghancurkannya. Ini yang disampaikan Nabi SAW bersabda, "A'da aduwika nafsuka allati baina jannatik." Musuhmu yang terbesar ialah hawa nafsu yang berada di antara dua lumbungmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian yang paling besar memerangi hawa nafsu. Padahal tidak ada perang yang paling besar, ya. Perang yang paling besar ini seluruh perang, baik itu baik perang Khandaq sampai perang apa saja, yang paling besar adalah perang Badar. Sudah capek sama sahabat mukminin, tinggalkan istrinya, keluarganya, hartanya habis. Bahkan mereka masih ada bekas luka, rumah yang bagaimana? Kalau orang habis perang itu semua hancur, pasar hancur, rumah hancur, pekerjaan hancur, memulai baru dalam keadaan kurang. Begitu baru istirahat, Nabi Muhammad SAW bersabda mengumpulkan semua para sahabat Amirul Mukminin,
kaum muhajirin, kaum ansor, semua yang sisa-sisa yang masih hidup dikumpulkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, ketahuilah sesudah perang yang dahsyat ini masih ada perang yang lebih 1000 kali dari perang Badar. Langsung saja sahabat ini sudah berputus asa. Kenapa? Perang Badar sudah mati-matian, masih ada yang lebih dahsyat lagi dari perang Badar. Baru istirahat, belum merasakan kemenangan. Yang masih galau, udah cemas, mau pulang kemana? Istrinya sudah pergi, hartanya sudah dijarah, rumahnya sudah hancur. Apa yang harus dijalankan sesudah perang Badar? Apakah itu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, adalah perang hawa nafsu. Kaget semua. Bukankah memerangi hawa nafsu itu hanya di dalam diri? Kenapa harus lebih besar dari perang Badar? Ternyata hawa nafsu ini sangat susah, sangat sulit ditaklukkan. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan akal. Allah bertanya, waliman hadza akal? Hei akal, siapakah engkau? Ma anta? Allah Ta'ala menjawab, aku adalah abdimu ya Allah. Akal. Sampai 3 kali. Hei akal, ma anta? Aku adalah akal. Sampai 3 kali. Ini akal yang sehat. Kalau engkau mengatakan aku adalah Tuhanmu, maka aku berikan kamu cahaya. Akal. Begitu ditanya, hai akal, maka akal diam. Hai akal, siapakah engkau? Aku akal. Siapa Tuhanmu? Aku dijawab, saya tidak mengenal Tuhanku. Sampai 3 kali tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Kalau begitu, engkau tidak dapat cahaya. Kau kujadikan orang-orang golongan orang Yahudi, orang kafir. Jadi orang-orang Yahudi, orang kafir, orang munafik, orang fasik ini memang akalnya tidak nurut sama Allah. Ingat-ingat. Jadi syukur alhamdulillah kalau akal itu nurut sama, taat sama Allah dan Rasulnya. Yang nggak taat, ini akal keturunan Yahudi gitu, ya, keturunan fasik, keturunan munafik. Yang kedua nafsu. Hei nafsu, ma'anta? Aku adalah nafsu. Marah buka, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah diriku sendiri. Jadi nafsu tidak mengakui Tuhan. Kalau begitu kamu kubakar lagi di api neraka. Neraka lagi dibenamkan lagi nafsu, dibuangkan. Ya, sampai 1000 tahun diangkat lagi nafsu. Siapa engkau nafsu? Saya nafsu. Siapa Tuhanmu? Engkau sendiri. Anak-anak, anta-anta, saya, engkau.
Udah, kalau begitu saya masukkan nafsu ini kepada orang-orang, semua manusia umat Nabi Muhammad SAW, yang bisa menentukan nafsu itu akal yang dapat cahaya. Yang akal tidak dapat cahaya nggak bisa menunjukkan nafsu sampai mati. Kalau suka dusta, bohong itu sampai kiamat. Ya. Orang yang males sampai kiamat, orang bandel itu pun sampai kiamat. Ya. Orang bodoh dan belajar sampai kiamat sudah tidak bisa dirubah. Takdir tadi. Kenapa? Memang tadi akalnya tidak dapat cahaya. Gitu. Walaupun sahabat kita, teman kita, ayo ngaji, ayo ke akhirat, nggak bisa karena akalnya tidak dikasih cahaya. Ya. Yang ngaji saja, kalau akalnya nggak dikasih cahaya, nggak paham-paham. Masa yang ngaji sudah belajar, sudah menulis, sudah mengingat, sudah menghafal, juga nggak paham-paham karena tidak ada cahaya akalnya dan hatinya tidak memiliki cahaya. Itu yang disebut orang-orang fasikin. Jadi orang fasik juga ikut ngaji, orang munafik juga ikut ngaji, orang zalim juga ikut ngaji, begitu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan. Sami'na wa ta'na, ternyata tidak mendengarkan dan tidak melaksanakan. Ini satu. Yang kedua, sami'na banyak dipikirkan, banyak dipertimbangkan. Nah, ragu. Suruh yakin, makin kuat raguannya. Nah, di sini karena akalnya belum dapat hidayah, yaitu cahaya dari Allah. Ya, di situ. Kalau sudah demikian, itu nafsu itu pasti berhubungan dengan syahwat, nafsu, marah, tidak pernah bersyukur. Nah, jadi kalau orang itu sudah menuntut ilmu tidak bersyukur, sudah bisa sholat tidak bersyukur, ini salah satu orang yang diterjang oleh hawa nafsu. Jadi sifat-sifat hawa nafsu itu menghimpun segala aspek sifat-sifat yang tercela kepada manusia. Kemudian pengertian yang kedua adalah yang halus, artinya latifah. Hakikatnya pada manusia, yaitu diri manusia dengan zatnya, tetapi memiliki sifat yang bermacam-macam sifat menurut keadaan, bermacam-macam di dalam keadaannya. Apabila dia itu tenang di bawah perintah, tentu jauh dari kegoncangan, disebabkan dia melawan, menghancurkan untuk menantang nafsu syahwat, maka disebut nafsu mutmainnah. Jadi kalau kita malas itu menerjang kuat, namanya nafsu mutmainnah. Arti mutmainnah artinya nafsu diri atau jiwa yang tenang. Jadi kalau orang yang tenang itu pasti nafsunya baik. Tapi kalau orang goncang, ya
gimana orang goncang. Maka dikuatkan dalam firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Jiwa yang tenang dan tentram, kembalilah kepada Tuhanmu, merasa senang kepada Tuhan, dan Tuhan merasa senang kepadanya. Jadi kalau orang yang tenang itu pasti semuanya selesai. Ya. Kalau orang yang goncang itu gampang melihatnya, dilihat ini goncang kelihatan. Pak, kalau orang duduk tenang itu orang jalan di depan saya, seret, ya berjalan di depan saya bisa perhatikan dia. Tapi yang sibuk tadi tak bisa melihat saya. Tapi yang tenang tadi melihat, ini maunya apa ini? Kesana lagi maunya apa? Ya, duduk gak tenang, hidup gak tenang, ngaji gak tenang, karena sibuk. Ternyata sibuknya ini sibuk pikirannya. Kamu duduknya sudah tenang banget, usung pakai rame di hatimu, di pikiranmu, tidak tahu isinya apa, yang tahu kamu sendiri. Ya kan? Kamu duduk tenang, tapi pikiranmu rame, hatimu tenang, hatimu rame. Ya, itu yang namanya bukan nafsu mutmainnah, tetapi nafsu yang bercampur aduk. Jiwa atau nafsu dengan pengertian yang dimaksudkan tidaklah tergambar kembalinya kepada Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksudkan, yang nafsu yang dimaksudkan adalah nafsu yang tercela kepada manusia. Kalau sudah tercela hatinya kepada Allah Ta'ala, memiliki cacat yang besar di hadapan Allah, maka ibadahnya, sesungguhnya dalam ibadahnya dia semakin menjauh dari Allah SWT. Dan dia itu termasuk golongan syaitan. Jadi kalau hati yang tercela, hati yang rendah, hati yang hina, hati yang tidak bersyukur, itu termasuk golongan setan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini apabila tidak sempurna dalam mutmainnahnya atau jiwa yang tenang dimilikinya, maka justru ibadahnya mendorong kepada nafsu syahwatnya dan sulit untuk menentangnya. Jika jadi pendorong kepada nafsu syahwat dan penantangnya, maka itu disebut nafsu al-lawwamah, yaitu jiwa yang mencela, jiwa yang tercela. Jadi kalau nggak bisa mengendalikan nafsunya, kekurangannya, itu jiwa yang tercela. Seperti diibaratkan jiwa itu telah mencela Tuhannya yang menciptakannya. Ketika dia teledor, yang mana saat menyembah kepada Tuhannya. Jadi orang yang menyembah teledor, lalai di dalam sujudnya, rukuknya, berarti itu dia masuk dalam nafsu al-lawwamah. Dikuatkan, ditegaskan dalam firman Allah,
wala uqsimun nafsi al-lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat mencela atau kejahatan. Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Jadi orang golongan lalai ini golongan yang tercela, ya, sudah dikuatkan dalam Al-Quran, itu masih belum bisa menguasai nafsu al-lawwamah, bahkan dibiarkan hatinya selain Allah, selain Rasulullah, berarti dia sudah dimakan oleh hati yang tercela. Andai kata manusia atau nafsu jiwa itu meninggalkan tantangan, yaitu menjauhkan hawa nafsu dan taat, tunduk, patuh, menurut kehendak nafsu, syahwat dan panggilan setan, maka dinamakan nafsu yang menurut kepada yang jahat. Jadi ada nafsu yang jahat, maka disebut an-nafsul ammarah, ditambahi bisu'i. Bisu'i itu jahat. Jadi nafsu marah dan jahat. Jadi kalau orang marah pasti isinya jahat. Seperti halnya bagaimana Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam atau istri seorang pembesar Mesir yang coba merayu, membujuk Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma ubari nafsi inna nafsal ya'ammarah bisu', dalam surat Yusuf ayat 53. Artinya, dan aku tidaklah membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada yang buruk. Jadi yang dimaksud nafsu yang suka kepada yang buruk ialah nafsu dengan pengertian pertama, artinya nafsu yang hatinya tercela, kecil. Sedangkan yang kedua disebut nafsu mutmainah, nafsu yang terpuji. Jadi musuhnya ulama adalah mutmainah. Itulah ciri khas nafsu diri manusia.